Gerakan Ezra yang membuka ikat pinggang menjadi berhenti, kemudian terus melepaskan pakaian di tubuhnya dengan santai. Kina terus meringkuk di bak mandi dan tidak berani keluar. Tatapan yang berkedip-kedip secara tidak sengaja melirik tubuh Ezra yang hanya tersisa celana dalam. Kina ketakutan hingga segera menarik kembali pandangannya. Kina menundukkan kepala dan tidak berani melihat dengan sembrono lagi. Beberapa detik kemudian, Kina merasa bahwa ada bayangan di atas kepalanya. Kina segera mengangkat kepala dan melihat Ezra berdiri di sebelah bak mandi. Kamu bilang bahwa kamu tidak akan merebut bak mandi dariku. Kina menyusutkan tubuhnya. Kina mengingatkan Ezra dengan nada yang gugup. Kina, Ezra memanggil Kina dengan nada yang sedikit rendah dan menawan. Hah, ada apa? Kina menahan napas, jantungnya berdetak dengan cepat. Kita mandi bersama, oke? Ezra bertanya dengan nada yang lembut. Kina langsung mengangguk tanpa berpikir terlebih dahulu, tapi setelah itu, Kina segera menolak dengan menggelengkan kepala. Tidak, tidak perlu. Aku sudah selesai mandi. Kamu mandi saja, tidak perlu mengurusku. Kina ingin melarikan diri dari bak mandi, tapi sekarang pria ini memandang dirinya sendiri dari posisi yang tinggi. Ini membuat Kina sama sekali tidak bisa bergerak. Aku merasa bahwa kamu masih belum selesai mandi. Setelah berkata, Ezra membungkukkan badan dan memeluk Kina dari bak mandi. Kina ketakutan hingga segera berjuang untuk melarikan diri. Ezra berkata dengan nada yang dingin dan tegas, "Jangan bergerak, hati-hati akan jatuh nanti." Setelah mendengarkan ini, Kina segera diam dan membiarkan Ezra memeluknya. Lepaskan aku. Begitu teringat bahwa mereka berdua akan berhubungan seks, Kina berkata dengan wajah memerah. Ezra langsung melepaskan Kina dengan patuh, tapi malah memeluk Kina dengan erat, tidak membiarkan Kina berjalan pergi. Selanjutnya tidak memberi kesempatan kepada Kina untuk menolak. Ezra menundukkan kepala dan mencium bibir Kina. Tidak lama kemudian, adegan pornografi memenuhi kamar mandi. Beberapa saat kemudian, setelah berjalan keluar dari kamar mandi, Kina sudah tidak memiliki tenaga. Kina langsung berbaring di tempat tidur. "Kina, apa yang baru saja dikatakan oleh ibu padamu?" Ezra melihat istrinya yang sedikit mengantuk. Ezra merasa bahwa kekuatan fisik istrinya terlalu buruk. "Tidak apa-apa, ibu menyuruhku untuk bertanya pada Kevin, lain kali saat kita kembali ke kota Leicester, apakah Kevin mau ikut bersama dengan kita?" Ibu mengatakan bahwa tekanan darahnya sedikit tinggi. Ibu ingin menyuruh Kevin untuk memeriksa tubuhnya. Jika Kevin tidak ingin datang ke kota Leicester, ibu bisa pergi ke kota Zaun. Kina menyipitkan setengah matanya. Kina menjawab dengan nada yang sedikit lembut dan malas karena mengantuk. "Hanya ini?" Ezra bertanya dengan nada yang sedikit curiga. "Iya, kalau tidak ada masalah apa lagi." Kina membalikkan badan. Kina bergumam, "Aku sudah ingin tidur, jangan berbicara denganku lagi." Ezra mengerutkan alis dan tenggelam ke dalam pikiran. Ezra merasa bahwa tindakan ibu mertuanya membuat orang merasa sedikit aneh. Kina memiliki hubungan yang cukup baik dengan Kevin. Ibu mertuanya ingin menyuruh Kevin untuk mengobati tekanan darahnya yang tinggi. Ini juga tidak perlu menyembunyikannya dari orang lain, tapi ibu mertua hanya mengatakannya pada Kina. Ezra tidak mengerti. Setelah tanggap, Ezra menyadari bahwa Kina sudah tertidur. Ezra tersenyum dengan tidak berdaya. Ezra memindahkan tubuhnya ke arah Kina. Ezra memeluk Kina ke dalam pelukan dengan lembut. Karena pria ini tidak menggertaknya sepanjang malam. Keesokan paginya, Kina yang tidur dengan nyenyak di sepanjang malam sudah bangun sangat pagi. Clayton yang mengira bahwa dirinya sendiri baru bisa bertemu dengan Momi di siang hari, begitu melihat Kina muncul dengan penampilan yang sangat baik. Secara otomatis mengabaikan dadinya yang ada di sebelah Momi, Clayton merasa sangat senang. Clayton segera berlari ke sebelah Kina. "Selamat pagi, unyu-unyu." Kina mengusap rambut anaknya yang lembut. Kina berkata sambil tersenyum. Clayton mengangguk dan tersenyum cerah pada Kina. Clayton menarik Kina berjalan ke arah meja makan. Kina menyapa semua tetua yang ada di sini, termasuk orang tuanya, kemudian baru duduk di sebelah putranya.
Sejak Kina kembali ke rumah, kakek Okto melihat cicitnya semakin ceria. Cicitnya sudah bersifat kekanak-kanakan, benar-benar seperti seorang anak kecil. Bahkan Ezra sudah seperti orang yang hidup. Kakek Okto tidak memiliki banyak masalah yang harus dikhawatirkan lagi. Seluruh orangnya juga terlihat jauh lebih muda. Hanya saja, oh iya, Vito, berapa umurmu tahun ini? Kakek Okto bertanya dengan santai. 35 tahun, ada apa, kakek? Vito sedang makan bubur. Vito mengangkat kelopak mata dan melirik kakek Okto. Vito menjawab dengan santai. Kakek Okto berkata dengan penampilan yang tidak dapat mengekspresikan perasaan. Saat abang keduamu berusia 35 tahun, putranya sudah bersiap untuk masuk taman kanak-kanak. Seolah-olah bisa menebak apa yang ingin dikatakan oleh kakeknya, Vito segera menjadi waspada. Ini merupakan hal yang normal. Abang kedua lebih unggul dariku sejak kecil. Aku tidak bisa dibandingkan dengan abang kedua. Vito sengaja merendahkan diri. Vito, kakek Okto memanggil Vito dengan nada yang tegas. Setelah mendengar panggilan itu, Vito langsung gemetar ketakutan. Vito tidak berani menyetujui perkataan kakek Okto. Kamu sama sekali tidak buruk dari abang keduamu. Di dalam pandangan kakek, kalian sangat unggul. Kalian memiliki kelebihan dan keunggulan sendiri. Kalian merupakan orang yang terhebat di dunia militer atau bisnis. Kakek Okto sangat tenang. Kakek Okto terus berkata dengan tidak terburu-buru. Kakek tidak pernah meragukan keberhasilanmu dalam karirmu. Tapi kakek sudah tua, orang tuamu juga semakin tua. Kami hanya tersisa beberapa tahun untuk menemani kalian. Sekarang abang keduamu sudah memiliki keluarganya sendiri. Kakek khawatir setelah aku dan orang tuamu meninggal, tidak ada seorang pun yang bisa menemanimu untuk menjadi tua, tidak ada seorang pun yang bisa ikut serta dalam kehidupanmu yang luar biasa di masa depan. Setelah selesai mendengarnya dengan tenang, Vito tanpa jelas merasa suasana hatinya menjadi kacau. Vito tidak bisa sarapan lagi. Kina yang sedang sarapan di sebelah juga membelalakan matanya setelah mendengar perkataan itu. Tindakan kakek yang mendesak orang untuk menikah benar-benar sangat menakutkan. Kina merasa kasihan untuk Vito. Untungnya Ezra tidak bisa menyentuh wanita yang lain, kalau tidak Kina sangat curiga bahwa dirinya sendiri tidak ada selama 4 tahun ini, ditambah Ezra melupakan semua masalah, kakek bahkan mempertimbangkannya untuk Clayton, kakek juga akan memaksa Ezra untuk menikah lagi, kan? Setelah terdiam sejenak, Vito berkata dengan nada yang sedikit kesal, "Kenapa aku harus membagikan kehidupanku yang luar biasa dengan orang lain?" Vito, kakek memiliki seorang teman, cucunya cukup unggul, lebih kecil beberapa tahun darimu, penampilan sangat cantik, memiliki bakat, lembut, murah hati dan bijaksana. Latar belakang keluarganya juga cocok denganmu. Kakek Okto tidak menghiraukan perkataan Vito. Kakek Okto terus berkata. Perkataan kakek masih belum selesai, hanya mendengar Vito memotongnya dengan suara yang dalam, "Kakek, aku suka pria." Setelah perkataan ini jatuh, seluruh ruang makan menjadi sangat sunyi. Ekspresi wajah Kalenia menjadi sedikit pucat. Kalenia melihat ke arah suaminya dengan bingung. Kemudian setelah tercengang sejenak, kakek Okto segera tanggap, terdengar suara yang keras. Kakek Okto menggebrak meja dengan kuat. Kakek Okto berteriak dengan marah. "Dasar bajingan, katakan lagi jika kamu berani." Setelah mendengar suara teriakan kakek Okto yang keras, Kalenia segera tanggap. "Vito, jangan bicara omong kosong." Kalenia menarik pakaian anaknya. Kalenia memperingatkan Vito dengan suara yang rendah. "Pokoknya aku tidak akan pergi untuk bertemu dengan cucunya teman kakek. Kakek bertemu dengannya saja." Vito mendengus dingin. Vito berkata dengan nada yang tidak sopan dan wajah yang tegang. "Apa yang kamu bicarakan?" Kalenia memukul punggung tangan Vito. Kalenia berkata dengan nada yang menyalahkan Vito. "Jika kamu tidak suka wanita yang dipilih oleh kakek, maka kamu harus membawa pasanganmu kemari pada akhir tahun." Kakek Okto menunjukkan sikap yang tegas, sama sekali tidak mau menyerah. "Pasangan, kan, tidak perlu menunggunya sampai tahun baru.
aku bisa membawa pasangan priaku datang ke sini malam ini. Jika kakek ingin aku menikah secepat mungkin, maka aku bisa terbang ke luar negeri untuk membuat surat nikah besok. Vito tidak ingin menikah, siapapun tidak perlu mencari wanita untuk Vito. Kalenia tidak mengerti kenapa mereka tiba-tiba bertengkar. Kalenia baru saja ingin menegur putranya, agar putranya jangan membuat kakek marah, tapi malah dihentikan oleh suaminya. Suaminya memberi isyarat kepada Kalenia untuk terus sarapan. Kamu tidak menikah, jangan-jangan masih memikirkan Albert? Jika Albert tidak pulang seumur hidup ini, apakah kamu ingin tidak menikah seumur hidup ini? Kakek Okto berkata dengan marah 4 tahun yang lalu. Kakek Okto sama sekali tidak tahu seberapa sukanya Vito terhadap Albert. Kakek Okto mengira bahwa Vito hanya main-main saja. Saat itu, kakek Okto berpikir bahwa jika Vito benar-benar bersama dengan Albert, kakek Okto juga tidak akan mengatakan apa-apa. Kakek Okto juga tidak akan ikut campur. Tidak menyangka karena masalah yang terjadi saat itu, Albert malah pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Beberapa tahun ini, Albert sepenuhnya tidak ada kabar apapun. Kemudian Vito seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Sama sekali tidak ada wanita di sekitarnya. Setelah mendengar kakek membicarakan Albert, selain Clayton dan Ezra yang melupakan semua masalah, ekspresi wajah semua orang menjadi berubah. Terutama Vito, ekspresi wajah Vito menjadi dalam. Vito meletakkan peralatan makan dengan kuat. Vito berdiri, berbalik badan dan berjalan keluar dari ruang makan. Kakek Okto mendengus dengan marah. Kakek Okto juga berdiri dan berjalan ke halaman belakang. Kalenia melihat suasana sedikit tegang. Kalenia segera berkata untuk memecahkan suasana ini, semuanya terus sarapan saja. Kakek Okto dan Vito sering bertengkar, kalian jangan terlalu khawatir. Kina segera mencari topik pembicaraan. Kina meredakan suasana makan dengan cepat. Setelah selesai sarapan, Ibu Kina menyuruh suaminya untuk menemani cucu. Ibu Kina malah menarik Kina ke kamar tamu yang ditinggal olehnya dan suaminya. Bu, semalam sudah malam, aku masih belum sempat membantumu untuk menanyakan masalah Kevin. Kina mengira bahwa Ibu Kina ingin menanyakan masalah ini, jadi Kina langsung menjelaskannya terlebih dahulu. Bukan masalah ini, kalau begitu untuk apa Ibu mencariku? Kina menatap elbunya yang sedikit aneh. Kina tiba-tiba merasa bingung. Albert selalu menghubungiku dan ayahmu dalam 2 tahun ini. Ibu Kina berbisik di sebelah telinga Kina. Apa? Apakah ini benar? Kina bertanya dengan sedikit senang. Ibu Kina memukul dahi Kina dengan menggunakan jari tangan. Kamu mengira bahwa Albert berhati kejam seperti kamu? Tidak memberi kabar apapun kepada keluarga selama beberapa tahun? Napas Kina tiba-tiba menjadi lemah. Bu, Kina memeluk elbunya dengan manja. Kina bertanya lagi, kenapa Albert tidak pulang? Albert mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak ingin memiliki hubungan dengan Vito lagi. Begitu membicarakan ini, Ibu Kina tidak tahan lagi dan merasa sedikit marah. Ibu Kina memperlakukan Albert seperti anak kandung. Tapi Vito malah memprovokasi Albert, pada akhirnya membuat Albert mau tidak mau harus meninggalkan kampung halaman untuk menghindari Vito. 6 bulan yang lalu, Ibu Kina dan suaminya bepergian ke luar negeri. Mereka mengikuti tim, sebenarnya ingin pergi untuk bertemu dengan Albert. Setelah melihat Albert hidup dengan baik di luar negeri, Ibu Kina dan suaminya baru merasa tenang. Bu, apakah Albert ada mengatakan kapan dirinya sendiri akan pulang? Kina bertanya lagi. Kina sudah pulang selama 2 atau 3 bulan. Sebelumnya elbunya tidak pernah membicarakan Albert. Kina mengira bahwa Albert tidak menghubungi orang tuanya. Albert pasti akan pulang. Tapi Albert mengatakan bahwa dirinya sendiri masih belum pasti kapan akan pulang. Ibu Kina menghela napas. Ibu Kina berkata dengan nada yang optimis. Tapi selama Albert menjalani hidup yang bahagia di luar, saat kami merindukan Albert, kami bisa pergi untuk menjenguk Albert. Apakah Vito tahu masalah ini? Kina terus bertanya. Tidak tahu. Aku dan ayahmu sama sekali tidak akan memberitahukan kabar Albert kepada Vito.
Aku diam-diam memberitahukan masalah Albert padamu hari ini, karena ingin menyuruhmu untuk tidak perlu mengkhawatirkan Albert. Ibu Kina menggelengkan kepala. Ezra merupakan menantu laki-lakinya, tapi Vito pernah menggertak Albert sebelumnya, jadi Ibu Kina tidak menyukai Vito. Kina mengangguk dengan jelas. Selanjutnya Ibu Kina memperingatkan Kina dengan tegas, kamu jangan memberitahu siapapun bahwa kita tahu kabar Albert, bahkan Ezra juga tidak bisa, apakah kamu paham? Kina menyetujuinya dengan serius. Kina mengobrol dengan elbunya sebentar. Kemudian Ibu Kina dan Kina berjalan keluar dari kamar sambil berbicara dan tertawa. Tidak lama kemudian, Ezra mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin berjalan-jalan dengan Kina. Ezra membawa Kina pergi keluar rumah keluarga Okto. Ezra bertanya, Kina, siapa Albert itu? Saat kakek membicarakan wanita ini di pagi hari, tidak hanya ekspresi wajah Vito yang berubah, tapi ekspresi wajah Kina dan mertuanya juga berubah. Ezra menebak bahwa wanita itu pasti merupakan wanita yang disukai oleh Vito, tapi tidak tahu apa hubungannya wanita itu dengan Kina dan mertuanya. Sebenarnya Ezra bisa menyuruh orang untuk memeriksanya, tapi lebih mudah jika bertanya pada Kina secara langsung. Setelah berpikir sejenak, Kina baru menjawab dengan jujur, Albert merupakan sahabatku. Sebelumnya Vito pernah mengejar Albert, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Albert tiba-tiba pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Albert juga tidak menghubungi orang tuaku dalam beberapa tahun ini. Tidak menghubungi orang tuamu selama beberapa tahun ini, Albert juga benar-benar kejam. Ezra berkata dengan nada yang polos. Kina merasa bahwa Ezra sedang memarahinya secara tidak langsung. Kina memukul perut Ezra dengan menggunakan siku tangan. Aku tidak membicarakanmu, untuk apa kamu marah? Ezra memeluk Kina, sudut bibir terangkat dan mengeluarkan senyuman yang polos. Aku tidak marah. Aku juga tidak mengatakan bahwa kamu sedang membicarakanku. Untuk apa kamu menjelaskannya kepadaku? Kina mendengus dan berkata dengan fasih. Ezra tidak bisa menang dari Kina. Ezra merapatkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara memotret. Awalnya mengira bahwa mereka dipotret oleh orang. Seluruh tubuh Kina menjadi tegang. Kina segera mendorong Ezra. Kemudian ekspresi wajah Ezra malah menjadi sedikit dalam. Ezra menoleh dan melihat pelaku itu. Clayton, apa yang kamu lakukan? Ezra bertanya dengan nada yang dingin. Ezra mengangkat kakinya dan berjalan ke arah putranya. Bocah kecil ini benar-benar selalu ada di mana-mana. Clayton sama sekali tidak panik. Clayton masih memperlihatkan foto yang diambil olehnya kepada Ezra dengan bangga. Sebenarnya Clayton melihat Daddy dan mominya yang berdiri bersama cukup indah, jadi Clayton mengambil foto mereka. Foto yang diambil olehmu cukup bagus. Setelah melihat foto itu, Ezra berkomentar dengan santai. Setelah mendengar Ezra berkata seperti ini, Clayton memperlihatkan foto itu kepada mominya dengan bangga. Kemudian setelah melihat foto itu, Kina tidak mengatakan apa-apa. Kina memelototi Ezra dengan pipi yang merah. Kina menyalahkan Ezra karena Ezra tidak memperhatikan tempat ini, sehingga membiarkan putra mereka melihat adegan ini. Ayo, unyu-unyu, Momi membawamu pergi berbelanja. Kina memegang tangan putranya, kemudian berjalan ke dalam rumah. Biasanya Clayton harus pergi ke taman kanak-kanak. Clayton baru kembali ke kota Leicester di hari Minggu untuk menemani para tetua. Kina sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengajak Clayton pergi bermain. Kemudian Kina keluar untuk berbelanja kemarin. Kina secara tidak sengaja bertemu dengan Helos. Begitu mendengar Kina ingin membawanya keluar untuk bermain, Clayton segera menyerahkan tablet kepada Ezra. Clayton berlari ke dalam rumah dengan senang. Begitu melihat Kina tidak ikut, Clayton berlari kembali lagi. Clayton menarik tangan Kina dan menyuruhnya untuk berjalan dengan cepat. Aku mengantar kalian pergi. Ezra ikut di belakang. Ezra berkata pada mereka.